Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bakiatuddiniyah dalam vlog ke-6 mata kuliah Teknik Produksi Film. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya pada pertemuan pekan lalu mengenai tipe atau gaya film dokumenter. Nah, beberapa pemaparan menurut buku Dasar-Dasar Produksi Film oleh Andi Fahrudin memaparkan bahwa ada 5 macam tipe film dokumenter. Nah, yang pertama ada eksposisi atau expository dokumenter. Yang kedua ada observasi atau observasional dokumenter. Yang ketiga ada interaktif dokumenter. Dan yang keempat refleksi dokumenter. Yang kelima performatif dokumenter. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu dokumenter eksposisi, yaitu dokumenter yang paling konvensional atau telah lama digunakan, merupakan format dokumenter televisi sebagai ciri khasnya menggunakan narator. Nah, jadi dokumenter eksposisi ini dia menggunakan format narasi. Sebagai penutur tunggal, istilahnya disebut dengan voice of good untuk naratornya. Contohnya dokumenter produksi Discovery Channel dan National Geographic. Yang kedua ada dokumenter observasi, tidak menggunakan narator sebagai pengisi suara. Nah, kemudian konsentrasinya pada dialog antar subjektif, produser direktur posisi sebagai obser atau pengamat, alur dari penceritaan cenderung datar. Nah, yang ketiga ada dokumenter interaktif, di mana produser berperan aktif sebagai partisipan. Nah, dalam dokumenter interaktif ini adegan komunikasi antara dengan subjeknya sangat terlihat jelas. Jika ada wawancara, tidak hanya menampilkan adegan, namun juga menampilkan bagaimana wawancara tersebut dilakukan. Nah, yang keempat ada dokumenter refleksi yang dipelopori oleh Ziga Vertov, yaitu menggambarkan kamera bagaikan mata film yang merekam berbagai realitas. Nah, fokus utamanya tentang pengemasan pada penuturan proses pembuatan syuting film. Nah, yang kelima ada dokumenter performatif, di mana memfokuskan pada kemasannya. Kemasan harus kemas semenarik mungkin agar alur penuturan atau plot diperhatikan semenarik mungkin. Nah, sebagian pengamat memasukkannya sebagai semi dokumenter. Bentuk penuturan lebih diperhatikan dibanding dengan film fiksi. Nah, tidak harus berdiri sendiri secara baku, dapat melakukan penggabungan dua penuturan dalam sebuah tema. Adapun tema-tema dalam film dokumenter, yang pertama yaitu terkait dengan tema sosial. Nah, tema sosial biasanya mencakup segala isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antar individu ataupun kelompok di dalam masyarakat, tentang aspek-aspek sosial ya. Dan yang kedua ada tentang tema politik, karya audiovisual yang menyoroti segala aspek yang berkaitan dengan politik dalam masyarakat, negara ataupun mendunia. Yang ketiga ada tentang tema ekonomi, berkaitan dengan karya audiovisual yang menyoroti aspek-aspek ekonomi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada tentang tema pendidikan, di mana karya audiovisual menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan, baik dalam konteks pendidikan formal ataupun pendidikan informal. Nah, selanjutnya ada dokumenter bertema sejarah, karya audiovisual yang bertujuan untuk merekam, menggambarkan, dan menginterpretasikan semua peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, ada yang bertema tentang biografi, lebih ke mengungkapkan perjalanan dan kontribusi para tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah.
Yang terakhir, film dokumenter bertema tentang alam. Nah, menawarkan segala rangkaian gambar yang memikat dan narasi yang mendalam, baik tentang flora ataupun fauna gitu, tentang alam. Nah, itulah tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 5 pada pertemuan yang lalu. Sampai jumpa dalam vlog berikutnya. Terima kasih.